Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel Mata Senja FX, dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mata Senja FX, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jika video saya ini bermanfaat, mohon untuk share kepada teman-teman trader yang lain agar kita bisa bersama-sama belajar di channel Mata Senja FX. Oke, sebelumnya saya mohon maaf sekali karena akhir-akhir ini saya banyak sekali kesibukan dan akhirnya saya tidak sempat update untuk channel Mata Senja FX karena memang saya banyak sekali jadwal untuk private class under Mata Senja FX. Tapi alhamdulillah saat ini saya bisa rilis video lagi dengan setup Advent BBMA yang baru. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar di video kali ini. Oke, langsung saja kepada materi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas setup BBMA, yaitu setup MA50 CMB. Ya, apa itu CMB nanti saya akan jelaskan. Tetapi saya mohon kepada teman-teman untuk jangan skip videonya supaya benar-benar clear apa itu setup Advent BBMA CMB, dan juga tidak miss jika ada setup di time frame ketiga ataupun kedua. Oke, di sini saya ada catatan setup Advent BBMA MA50 CMB ya. Ini namanya CMB. Apa itu CMB? CMB adalah cross mid BB. Jadi MA50 ini dia cross dengan mid BB. Ya, seperti ini. MA50 itu ada cross dengan mid BB. Nah, ini yang dinamakan dengan setup Advent BBMA CMB ya. M50 CMB. Nah, ini seperti ini dia contohnya, MA50 cross dengan mid BB. Lalu apa SOP-nya? SOP-nya adalah ini saya ambil contoh time frame H1. Contoh time frame H1. Yang pertama itu wajib MA50 sudah CMB atau sudah cross mid BB dan BB dalam keadaan menegak atau menurun. Ya, jadi seperti ini, BB dalam keadaan menurun, yang di sini contohnya sell, Bollinger Band keadaannya menurun, kemudian ada setup M50 CMB. Nah, ini M50 cross dengan mid BB. Oke, ciri-cirinya sudah lengkap. Untuk BB kemudian pastikan ada momentum, lalu tunggu sampai price membuat re-entry pertama kali. Nah, ini ya, price membuat re-entry pertama kali, ini yang harus kita tunggu. Seperti ini, wajib ada momentum. Oke, di sini ada momentum. Setelah cross dengan mid BB kemudian ada momentum. Ini price mencoba untuk naik, kemudian dia memasuki area re-entry. Nah, re-entry yang pertama kali inilah yang kita tunggu, re-entry yang membawa pip yang banyak, yaitu di re-entry pertama kali setelah ada CMB di sini, cross mid BB dan MA50. Ini untuk time frame 1 ya, untuk time frame 1 di H1. Nah, kemudian untuk time frame kedua di M15 itu wajib ada ekstrim, reject top BB ataupun low BB, serta ada diamond setup ya, untuk ciri-ciri di time frame kedua. Oke, ini area re-entry dia yang tadi. Kemudian ciri-ciri yang kedua di M15. Nah, di M15 ini wajib ada yang namanya rejection ya, ciri-cirinya ada reject seperti ini atau diamond setup ya. Kalau diamond setup berarti ada di area sini, atau juga bisa dengan ekstrim. Nah, jadi untuk ciri-cirinya itu ada 3. Di antara 3 ini nanti di time frame kedua mana yang muncul, ada ekstrim kah, atau reject top BB atau low BB, atau munculnya diamond setup. Dan kemudian ada ciri-ciri dari BMW untuk time frame kedua. Ini wajib ya, ciri-ciri BMW ini wajib untuk time frame kedua. Nah, BMW itu seperti apa? Seperti ini ya.
Saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, ini MA50 cross dengan top BB. Ya, ini ciri-ciri dia BMW seperti ini. Jadi untuk time frame kedua, sebelum terjadi ekstrim ataupun reject di area re-entry H1 ini sebelumnya sudah ada ciri-ciri seperti ini. MA50 cross dengan top BB dan kemudian masuk lagi dengan top BB di sini. Nah, kalau setupnya buy berarti MA50 cross dengan low BB, dan masuk kembali ke dalam BB. Oke, ini untuk ciri-ciri di time frame kedua. Kemudian untuk di time frame ketiga ini wajib ada ekstrim atau MHV atau initial break atau dominant break ataupun engulfing setup. Nah, di antara ciri-ciri semua ini nanti di time frame ketiga mana yang akan terbentuk? Dominant break lebih dulu atau initial break lebih dulu atau ekstrim lebih dulu. Nah, yang jelas adalah SOP-nya di antara ciri-ciri ini harus ada di time frame ketiga. Wajib ada di time frame ketiga. Kemudian kita entry setelah setup terbentuk. Ya, jadi di time frame ketiga M5 ini, nah ini di M5 ini ada yang namanya ekstrim di area re-entry H1. Nah, ketika terjadi ekstrim di area re-entry H1 tadi, ekstrim ini membentuk apa? Dia membentuk initial break atau membentuk dominant break. Ya, di sini dia ada ekstrim, kemudian dia membentuk initial break. Satu candle di break oleh satu candle. Yang ini ya. Kemudian CB-nya ada di sini. Nah, di sini ada CB terbentuk. Kita bisa menggunakan Fibo untuk entry atau kita menunggu re-entry candle arah kuku ini di time frame ketiga. Ya, jadi kalau kita menggunakan Fibo bisa seperti ini. Kita bisa layer entry dari mulai level 100, level 50 atau 382. Nah, kita bisa entry di area sini dan take profit ada di TP2 atau di TP1. Untuk last entry ini TP-nya jauh, jadi sebisa mungkin ketika price sudah mencapai di area TP2 kita bisa cut profit sebagian dan sebagian bisa di hold untuk mencari TP3. Nah, ini adalah ciri-ciri setup BPMA yaitu M50 CMB. Ini kekuatan dia untuk entry pertama kali ini sangat besar. Jadi ketika sudah terjadi CMB di sini cross MA50 dan mid BP, kemudian ada masuk area re-entry, kita bisa stay di time frame ketiga. Kenapa di time frame ketiga? Karena di time frame ketiga akan membentuk setup terlebih dahulu sebelum time frame kedua ini terbentuk setup yang komplit. Ya, jadi kita harus stay di time frame ketiga terlebih dahulu untuk memastikan time frame kedua juga akan mengikuti setup yang dibuat oleh time frame ketiga. Oke ya. Ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kita cari contoh yang lain tentang setup MA50 cross dengan mid BB. Nah, di sini ada lagi nih IPP JPY time frame H1. Kenapa saya ambil contoh di time frame H1 ini? Karena di H1 ini akan sering terjadi setup semacam ini. MA50 cross dengan mid BB. Nah, ini akan sering terjadi. Nah, di sini ada cross dengan MA50 mid BB. Kemudian di sini ada momentum. Ada momentum. Nah, setelah momentum ini candle mulai masuk lagi ke dalam BB, lalu dia membuat re-entry di sini. Nah, ketika dia memasuki area re-entry, kita wajib tunggu di time frame ketiga. Ya, kenapa di time frame ketiga? Karena di sini SOP-nya sudah lengkap. Ada cross MA50 dengan mid BB, kemudian ada momentum, keadaan BB juga sudah menegak seperti ini.
Nah, kita stay di time frame ketiga. Nah, ini untuk tambahan catatan. Nah, untuk catatan di time frame ketiga ini teman-teman harus hati-hati ya. Karena kenapa? Di time frame ketiga ini terkadang akan membuat double extreme atau double top ataupun juga double bottom. Nah, jadi ketika ada double extreme, double top ataupun double bottom, ini kita harus hati-hati. Ini sering terjadi di time frame ketiga untuk setup M50 CMB ini. Jadi kita harus hati-hati ketika ada di time frame ketiga ini double extreme ataupun triple extreme. Nah, ini wajib kita perhatikan ya. Nah, kemudian di sini di time frame ketiga ini, di sini di area re-entry-nya H1 tadi setelah CMB, di sini ada tanda-tanda ekstrim. Ya, ada tanda-tanda ekstrim di sini. Nah, ketika sudah muncul tanda-tanda ekstrim seperti ini, di sini ada ekstrim MA5 keluar dari low BB, kemudian ada candle reverse, dan juga ekstrim ini membentuk engulfing setup atau initial break, juga sama ya, engulfing setup atau initial break itu sama. Hanya saja fungsinya kalau kita menggunakan Fibo ini adalah initial break. Oke, ketika ini sudah terjadi, kita lihat di time frame kedua di area sini. Di time frame kedua ini dia membentuk reject atau ekstrim. Nah, di sini dia membentuk ekstrim. Ada MA5 keluar dari low BB, ada candle reverse. Nah, ini ciri-ciri atau SOP di time frame kedua sudah valid. Lalu kita bisa entry di time frame ketiga dengan cara kita bisa menggunakan Fibo. Ketika dia sudah break CB di sini, kita bisa menarik Fibo. Ya, ini CB-nya jauh, kita bisa tarik Fibo seperti ini. Lalu TP kita ada di TP2 atau di last entry. Ada di last entry. Nah, ketika sudah ada di TP2, kita bisa ambil take profit kita. Dan jika kita ingin mencapai TP3, sebaiknya diberikan SL plus di sisa-sisa open kita. Ya, sebaiknya di TP2, lalu sebagian bisa di TP3. Ya, di sini dia setupnya valid. Setelah ada CMB di sini, dia cross dengan MA50 mid BB-nya, kemudian ada momentum, ada re-entry. Nah, kita bisa entry di level 100 ini sampai ke TP2, sudah 32 pip untuk GBP JPY. Nah, ini setup advance BBMA yang disebut dengan CMB. Oke, seperti itu untuk contoh kita entry. Jadi teman-teman perhatikan yang jelas, ketika ini sudah cross, ada momentum, kemudian keadaan BB ini sudah mulai menegak, ini kita tinggal tunggu re-entry yang pertama. Ini adalah re-entry yang pertama, kemudian ini re-entry yang kedua. Seperti itu, kita harus masuk di re-entry yang pertama. Oke, sekarang kita cari contoh lain di pair AUD USD. Oke, kita cari di time frame H1. Kenapa H1? Karena H1 ini setupnya sering terbentuk di H1. Bisa di time frame H4, bisa di time frame daily juga bisa. Namun ketika kita menunggu di time frame besar, maka kita harus bersabar ya, harus bersabar. Oke, sekarang kita lihat ini di H1. Di H1 ini baru terjadi yang namanya CMB MA50 cross dengan mid BB. Oke, sekarang di bawah ini dia ada momentum. Ada momentum seperti SOP yang tadi. Terjadi momentum, kemudian keadaan BB sudah mulai menurun. Nah, ini SOP-nya sudah valid. Tinggal kita mencari area re-entry. Nah, di sini dia membentuk re-entry yang pertama kali ini kemarin ya. Dia membentuk re-entry yang pertama kali. Kita lihat di time frame ketiga yaitu di M5. Nah, ini di M5
Di M5 dia berada di area reentry terjadi ekstrim. Ya, ini kalau kita paham tentang ekstrim, di sini ada extreme magic. MA5 keluar dari BB, dari top BB, kemudian diikuti dengan MA10 juga keluar dari top BB. Ada candle reverse, ada candle retest. Nah, ini sudah valid ciri-cirinya. Extreme magic di time frame ketiga. Lalu di sini kita lihat dia membentuk initial break atau dominant break di area sini. Ya, dia membentuk di sini hilang candle ya, di sini candlenya hilang, mungkin ada gap kemarin. Nah, di sini hilang dia candle, dia ini seharusnya menjadi dominant break. Ya, dia menjadi dominant break, tapi karena dia hilang candle di sini, kita bisa menggunakan candle yang ini untuk menarik Fibo. Ya, kita lihat dulu di time frame kedua. Ketika ini terbentuk di time frame kedua pun ada tanda-tanda reject dengan top BB. Ya, MA50 sudah cross dengan top BB, ciri-ciri BMW tadi, SOP-nya. Kemudian di bawah price membuat rejection. Oke, berarti ini valid untuk kita entry di time frame ketiga. Kita bisa tarik Fibo misalkan seperti ini. Oh, ini jarumnya terlalu panjang, ini kita ambil bodinya juga boleh, di sini juga boleh. Nah, di sini di time frame kedua dia sentuh sampai TP2, maaf TP1 ini, dan sekarang price mulai naik kembali untuk mencari area double top di sini. Ya, double top ini ada top yang pertama di sini. Ada kemungkinan besar price akan mencari double top dan MA50 di area sini. Nah, jadi seperti itu untuk CMB ini. Jika terjadi di time frame H1, maka kita tinggal tunggu yang namanya dia membuat momentum dan re-entry. Ya, ini contoh yang pertama. Kita cari contoh lain untuk CMB. Nah, ini di sini lagi ada CMB, di sini ada momentum, ada cross dengan mid BB, kemudian dia membuat re-entry yang pertama, dia naik turun, reject mid BB, baru dia terbang. Nah, ini seperti ini juga contohnya. Kemudian yang ini di sini CMB-nya, kemudian re-entry yang pertama itu terjadi di area sini. Ini terjadi di area sini. Ini juga valid setup CMB, re-entry yang pertama kali setelah cross dengan MA50. Mungkin kita cari contoh di XAU ya, di gold, karena banyak sekali yang pecinta gold. Nah, ini sebelum kita pindah ke gold, nah ini di sini, ini terbangnya jauh ini. Di sini ada ciri-ciri ekstrim, tapi MA50 cross dengan mid BB. Jika saya melihat seperti ini, saya tetap akan follow di CMB-nya. Meskipun di sini ada ekstrim, tapi saya akan follow ini. Kita akan tetap cari re-entry buy karena ini keadaan BB juga sudah mendukung. Ada cross MA50 dan mid BB. Kemudian dia memasuki area re-entry di sini. Nah, dia memasuki area re-entry, kita tinggal pindahkan time frame kita ke time frame ketiga. Kita fokus menunggu di time frame ketiga. Nah, ini di time frame ketiga ini ada tanda-tanda ekstrim, kemudian ada tanda-tanda dominant break di sini di time frame ketiga. Nah, ketika ini terjadi di time frame ketiga, di time frame kedua itu sedang apa setupnya. Nah, di time frame kedua ini ada ekstrim, ya jelas ada diamond setup. MA50 cross dengan low BB, di dalam ada diamond setup, extreme diamond setup. Nah, ini lebih valid lagi entry kita ketika terjadi setup semacam ini, diamond setup di time frame kedua. Ini kuat untuk dia terbang, mendukung re-entry di time frame pertama. Oke, sekarang kita bisa tarik Fibo ketika sudah terbentuk dominant break di sini.
ya, ada dominan break. Kita tarik Vibo seperti ini shadownya jauh sekali, tapi tidak ada body di sini ya. Di sini tidak ada body, kita ambil shadownya saja karena ini juga jauh, tidak apa-apa. Kemudian kita lihat, nah ini dia sentuh sampai TP2. Kalau kita buat panjang seperti ini, nah price sentuh sampai TP2 di area sini. Nah, ini adalah setup CMB di AUD USD time frame H1. Ada re-entry yang pertama kali dia sampai ke TP2. Ini kuat dia terbang. Kenapa? Karena di time frame kedua ini didukung dengan diamond setup. Oke, diamond setup seperti ini. Videonya juga sudah saya bahas mengenai diamond setup. Ada tanda-tanda MA50 cross dengan low BB. Ini wajib ya untuk time frame kedua, wajib seperti ini. Dan di time frame ketiga, saya ulangin, harus ada ekstrim. Dan ekstrim ini membentuk apa? Membentuk dominant break, initial break, atau engulfing setup. Oke, seperti itu. Sekarang kita cari contoh di XAUUSD. Nah, ini ada contoh di XAUUSD time frame H1. Oke, untuk yang ini setup zone buy ini tadi pagi sudah saya share di grup Mata Senja FX ya. Ini adalah zona buy terbaik. Kemudian sekarang price sudah naik sampai 30 pip. Kalau kita hitung dari bawah sudah hampir 40 pip. Nah, ini sudah ada kenaikan di area sini seperti yang saya share di grup ya. Kita cari contoh untuk setup CMB di pair XAUUSD. Oke teman-teman, ini ada CMB di XAUUSD MA50 cross dengan mid BB. Keadaan BB itu dalam keadaan trennya sedang menegak untuk BB-nya. Nah, di mana re-entry yang pertama? Ada re-entry yang pertama kali itu di area sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini contoh yang seperti ini, di time frame ketiga akan ada double extreme atau triple extreme karena price terus terjun kemudian dia naik lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindahkan ke time frame ketiga untuk CMB, setup CMB-nya. Nah, ini di time frame ketiga. Di area re-entry ini tadi terjadi MHV-nya di sini. Ada ekstrim, ada MHV di sini. Nah, di sini ada MHV. Tapi setelah MHV terbentuk, di sini ada apa? Initial break. Lalu CB-nya ada di sini. Ini kan jauh CB-nya. Tidak terbreak di area sini. Kemudian price naik kembali. Nah, ini ketika terjadi seperti ini kita jangan entry dulu karena setup dominant break juga tidak ada di area sini. Jika kita ambil initial break, dia CB-nya ada di sini, sangat jauh di sini. Nah, mana yang price yang break initial break ada di sini. Oke ya, ketika kita tarik Vibo di area sini, kita akan terkena stop loss di sini karena ini ada yang namanya double extreme di sini. Di sini dia baru membuat extreme kembali. Nah, ketika ini terjadi, teman-teman juga harus perhatikan di time frame kedua setup yang di sini. Dia break CB, kemudian di time frame kedua sedang apa? Nah, di time frame kedua ada extreme. Kemudian tidak ada candle arah kukuh buy di sini. Ya, tidak ada candle arah kukuh buy. Kemudian price membuat arah kukuh sell yang baru di area sini, arah kukuh sell yang baru ini. Nah, ini secara otomatis di time frame ketiga itu belum siap untuk mendukung re-entry di time frame 1. Di sini ada ekstrim, ada momentum sell. Nah, ini kita wajib cut loss jika kita sudah entry di area sini tadi. Karena di sini ada momentum sell, kita wajib untuk cut loss. Kita jangan paksakan untuk buy di area sini lagi. Oke, ini adalah momentum sell. Kita tunggu dia membuat ekstrim kembali. Nah, di sini dia membuat ekstrim dan ekstrim ini membentuk yang namanya dominant break di sini. Di sini ada dominant break.
satu candle di break oleh beberapa candle di sini. Nah, di sini yang break, kita bisa tarik Fibo kembali setelah kita minus di setup sebelumnya, kita bisa tarik Fibo, kita entry lagi. Nah, ini ketika ini terjadi di time frame kedua itu sedang apa? Nah, kita lihat di time frame kedua ada ekstrim, ada candle reverse. Kita bisa entry mengikuti line Fibo ini. Dan ketika line Fibo ini sudah kita tarik di time frame ketiga, di time frame kedua pun membentuk yang namanya dominant break. Nah, ini semakin kuat bahwa di time frame ketiga ada dominant break, time frame kedua ada dominant break. Ini mendukung sekali re-entry di time frame H1. Kalau kita bisa dapat entry di line 100 Fibo ini sampai ke TP2 sudah 53 pip atau 500 poin. Nah, kalau sampai ke TP3 ini sudah banyak sekali. Nah, jadi seperti itu untuk setup CMB di time frame H1. Jadi setup ini juga bisa digunakan di time frame H4, bisa di daily juga bisa, atau dibuat untuk scalping juga bisa di M15, M5. Nah, itu juga bisa. Hanya saja semakin kecil time frame maka pipnya akan semakin kecil. Makanya saya ambil di H1 karena itu di antara time frame besar dan juga time frame kecil. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk setup CMB, mohon dipahami kembali untuk SOP-nya, jangan sampai ada yang salah. Teman-teman wajib untuk backtest kembali setup ini betul atau tidak. Karena jika teman-teman tidak backtest juga teman-teman susah untuk memahami ketika price terjadi setup BBMA M50 CMB ini. Jadi kita harus sering-sering backtest, kita melatih diri kita untuk mengenali setup-setup advance BBMA. Ya, jangan lupa untuk TFH1 seperti ini silahkan di screenshot ya, dan saya mohon untuk di backtest kembali, dipelajari kembali supaya teman-teman bisa paham, teman-teman bisa instan entry ketika menghadapi market sedang membentuk CMB M50 ini. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di next video dengan setup advance BBMA yang lainnya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Salam profit dari saya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.